diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu lagi informasi yang terlewati. Mohon nanti Bapak Ibu Saudara setelah selesai ibadah jangan pulang dulu, karena ada hal yang akan kami sampaikan berkaitan dengan program kerja selama 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita yang juga minggu lalu sudah kita dengarkan bersama-sama di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 ini bagian yang kedua. Kemarin bagian pertama, ini bagian yang kedua. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kita akan membaca Bapak Ibu Saudara karena hanya 2 ayat. Filipi pasal 3 ayat 13 14. Saya akan membacakan untuk ayat yang bernomor 13, Bapak Ibu Saudara, ayat 14. Sudah ketemu? Tolong monitor yang di belakang. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sudah ketemu semua. Demikian firman Tuhan ayat 13 dari Filipi pasal 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, sebelum kita beranjak lebih jauh, saudara, ada satu cerita, mungkin tidak kelihatan ya dari sana ya. Terus banyak diri-diri cilik bisa tulisannya. Nah, ini ada satu cerita, tak ceritanya aja. Ada sebuah cerita, seorang sedang piknik, katakanlah piknik di pantai. Siapa yang suka ke pantai di sini? Tak kira Pak Karyana mau ngaco, ternyata tutur-tutur. Yang suka ke pantai cuma Bu Martini, Mbah Yati, Pak Agus, beberapa nyusul. Kapan-kapan piknik ya Bu, engkau lah coronane hilang. Karo sapa Pak? Ya dengan keluarga masing-masing. Nah, ada seorang ini sedang piknik, katakanlah ke pantai. Ya senang ya suasana pantai, mendengar gemuruh ombak, biu gitu ya. Nah, mungkin di situ ada lincah, mungkin lir-lir kayak gitu. Nah, tetapi tidak dengan orang ini. Nah, orang ini berjalan-jalan menyusuri pantai, tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, seorang ini menemukan peta harta karun. Harta karun berada dalam botol. Apa yang ia lakukan? Ketika ia melihat itu, karena dia sudah awal nggak percaya, masa sih masih ada hari gini kok harta karun gitu ya. Dimasukkan lagi, tutup botolnya, dibuang, dilempar. Lalu kemudian ada orang yang lewat, karena namanya tempat wisata itu kan bukan hanya satu orang kok yang berwisata di situ, ada banyak orang. Nah, rupanya ini ada 4 orang nanti. Orang yang kedua ini juga melihat ada botol, kan ke bawah ombak, akhirnya ke pantai. Apa sih ini dilihat? Botol. Kok ada surat? Jangan-jangan surat kaleng, dibuka. Loh, kok peta harta karun? Nah, lalu tanggapannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Awalnya ia mengikuti. Oh, ini ke utara, oh ini ke selatan, diikuti. Tetapi ketika ia berjalan lebih jauh menuju arah yang ditunjukkan dalam peta itu, ia mulai ragu, bimbang. Kebimbangan itu muncul apa? Masa sih hari gini masih ada harta karun? Itu pikiran pertama. Pikiran yang kedua, jangan-jangan ini jebakan. Artinya apa? Jangan-jangan ini hanya perbuatan orang iseng. Gak percaya. Masukkan lagi,
tutup lagi botolnya, dilempar lagi, blek. Ketemulah ada orang lain lagi, orang yang ketiga, dudul, kok melihat ada botol yang terbawa arus sampai ke tepi pantai. Nah, orang yang ketiga ini ketika melihat, dibuka, dilihat sama, ya. Dibuka, dilihat, dan ketika ia membaca petunjuk itu, rupanya dia harus pergi sejauh 3 km dari pinggir pantai itu menuju ke tengah lautan. 3 km. Jaraknya sini mana 3 km? Sini Masjid sama? Ada? Kurang lebih ya? Yes, kurang lebih gitu. Tapi itu menuju ke tengah laut. Akhirnya ia mikir, wah, ke tengah laut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di samping dia harus menuju ke arah tengah, dia harus membawa peralatan, perlengkapan, yaitu alat untuk menyelam, karena itu berada di dasar laut. Wah, ini pakai aneh-aneh ini. Dimasukkan lagi, dokter lah, aku nggak percaya, harus ribet, masukkan, tutup, lempar lagi, bus, ke laut. Dibawa ombak lagi menuju ke pinggir. Nah, ketemu orang yang keempat. Diambil orang-orang keempat. Ketika membaca petunjuk peta itu, ia menyewa perahu langsung. Wah, harta karun gitu. Ayo nyewa perahu, nyewa perlengkapan untuk menyelam. Dilakukan. Pergi menuju ke arah tengah laut. Diikuti apa yang menjadi persyaratan ini. Dan setelah 3 km kurang lebih, dia menyelam. Terus dia menyelam, dan akhirnya yang terjadi apa? Ia mendapatkan satu peristiwa menarik di sini. Peristiwa menarik yang terjadi adalah tanpa disangka ia menemukan peti berisi emas dan berbagai perhiasan hingga berharga lainnya yang memiliki nilai sangat tinggi. Wah, berarti peta itu sungguhan dan membimbingnya menuju pada harta yang memiliki nilai sangat tinggi. Saudaraku dikasih Tuhan, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apa pesan yang tersirat dari sini? Dari orang pertama supaya orang kedua dia tidak percaya, orang ketiga malas ribet, orang yang keempat mendapat untung. Ada pesan yang menarik, saudara. Pesan moral. Peta harta karun itu diibaratkan sebuah tujuan hidup yang ingin dicapai. Benar ya? Karena dia punya harapan, wah, harta karun pasti di sana ada harta karun, ada harapan. Ketika ia ke sana tujuannya untuk mendapatkan harta karun. Untuk itu catatlah tujuan hidup yang kita miliki dalam sebuah gambar atau goresan tinta agar mudah dilihat dan diwujudkan. Perlu dicatat, bisa menjadi sejarah. Kedua, keberhasilan dalam meraih cita-cita atau tujuan hidup adalah kombinasi dari kepercayaan. Orang yang keempat ini tadi memiliki satu keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang tertulis peta itu adalah benar. Selain kepercayaan, ada usaha. Dia berupaya, dia berusaha untuk ini tadi, ada tujuannya ini tadi. Ada kerja keras, dia mau pergi menyelam sampai ke dasar laut. Dan akhirnya ketekunan, sikap pantang menyerah. Dan ini yang perlu dilengkapi dalam diri orang. Nah, terkadang kita mau enaknya saja, tidak mau prosesnya. Ada kepercayaan, usaha, kerja keras, ketekunan, dan sikap pantang menyerah. Lalu apa tuh Pak hubungannya sama firman Tuhan ini? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat ini di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, tetapi di terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Paulus ini mengatakan, aku merasa aku enggak merebut. Dia tidak mencari, tetapi tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Seorang yang mendapat harta karun tadi tidak memiliki pikiran nanti gek. Engkau gek berbohong, engkau gek hanya ngerjani tok, engkau gek hanya enggak.
Tetapi orang yang keempat ini tadi, dia menghilangkan pikiran-pikiran itu. Dia memiliki satu kepercayaan, ada upaya, ada kerja keras. Nah, di situ ya. Saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Kayak orang yang keempat tadi ya. Itulah sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapat kemenangan, yaitu hidup di surga. Itu tujuan Rasul Paulus. Kenapa ia mau? Ya ini diibaratkan dia berlari-lari, dia berusaha keras mencapai tujuan. Harapannya apa? Tujuannya apa sih? Hidup di surga. Dan kesaksiannya, untuk itulah Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Allah memanggil Paulus melalui Yesus Kristus, sehingga apa yang disampaikan Yesus dan itulah yang dikerjakan oleh Paulus. Tujuannya apa sih? Paulus melakukan pekerjaan itu tujuannya, saudara, ini loh, hidup di surga. Apa yang saudara cari? Kalau dari tema tadi, hidup yang digerakkan oleh tujuan, berarti saudara hidup itu harus punya tujuan. Lalu pertanyaan di sini, apa sih tujuan saudara hidup? Loh, katanya hidup harus punya tujuan. Lalu apa tujuannya hidup itu, saudara? Ini perlu direnungkan. Hidup digerakkan oleh tujuan. Kita harus punya tujuan. Lalu apa tujuan kita hidup sekarang? Itu menjadi satu pertanyaan besar dalam hidup kita. Dan itu yang harus menjadi prioritas utama. Rasul Paulus jelas hidup, ya, tujuan dia hidup, ia melakukan pekerjaan Tuhan supaya apa? Jelas, supaya nanti aku hidup di surga, supaya nanti aku menikmati upah yang selama ini kukerjakan di dunia ini. Upahnya bukan di dunia, saudara. Upahnya bukan materi, upahnya bukan uang, tetapi upahnya lebih besar daripada harta kekayaan di dunia. Harta di dunia ini tidak bisa mewakili upah sukacita di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, hebat ya ternyata. Komitmen Rasul Paulus terhadap kerohanian sangat luar biasa. Rasul Paulus bukanlah orang yang hanya asal-asalan dalam menjalani kehidupan kerohanian. Masih ingat masa lalu Paulus selama namanya masih Saulus? Wow, dia gak asal-asalan hidup. Kerohaniannya itu prioritas. Ya, perhatikan apa yang Rasul Paulus lakukan ketika ia belum bertobat. Wah, kesaksiannya saudara, dia adalah orang Yahudi tulen, betul? Dia orang Yahudi, orang Israel tulen, iya. Dia adalah orang Farisi, iya. Dia seorang ahli agama, dia guru agama, iya. Dia belajar agama, pinter. Satu lagi, dia adalah orang yang didapati tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Kurang apa coba? Ini membuktikan bahwa kehidupan Rasul Paulus kerohanian ini bukan asal-asal. Dia benar-benar memperhatikan kerohaniannya. Luar biasa. Tetapi ada satu kesalahan, yaitu paham. Paham yang ia miliki itu berbeda dengan paham keyakinan orang-orang Kristen pada umumnya. Paham yang ia memiliki berbeda dengan paham yang dimiliki oleh pengikut Kristus pada umumnya. Gitu ya. Kalau Kristus lahir, dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Paulus mempertahankan hukum Taurat. Dia kan orang yang tidak bercacat, tak menjalani hukum Taurat itu. Tetapi dia diperhadapkan dengan murid Kristus yang sesungguhnya kehadiran Kristus menggenapi. Dipres, disimpelke. Wes pun nggak usah terlalu ribet dengan aturan-aturan agamawi. Wes yang penting kamu bertobat, kamu menjadi pengikut Kristus, kamu mau melakukan yang benar. Hukum Taurat itu tidak hilang, hanya diringkas menjadi dua: kasih Tuhanmu, kasih sesama, beres. Daripada 10 itu terlalu bertele-tele, wes kasih Tuhan.
kasih sesama. Itulah keseluruhan isi hukum Taurat. Gitu loh. Nah, tetapi Paulus gak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Ritual-ritual keagamaan itu yang seharusnya ribet ketika Yesus hadir harus dibuat sesimpel mungkin. Karena ritual itu bukan tujuannya adalah hubunganmu dengan Allah. Bukan ritual-ritual, bukan hal-hal yang dibutuhkan di dalam peribadatanmu, tetapi imanmu ketika engkau beribadah kepada Allah. Makanya Paulus ini orang yang paling getol. Kamu gak sepaham denganku, kamu pengikut Kristus, harus siksa, harus dibunuh, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi ketika ia masih bernama Saulus. Tetapi satu hal ketika penganiayaan besar-besaran terjadi, ketika Paulus ini mau ke Damaskus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menjumpai Paulus. Tuhan Yesus menegur, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan, aku tidak menganiaya. Siapa engkau Tuhan? Aku tidak menganiaya engkau, tetapi engkau menganiaya pengikut-pengikutku. Buta, habis itu buta kan dia? Lalu Yesus mengutus yang namanya Ananias. Ananias, Saulus itu harus kamu layani. Dia buta, sembuhkan. Ananias ketakutan, jangan saya Tuhan, dia kan orang yang bengis, dia orang yang kejam terhadap pengikutmu. Kan gitu kan, Ananias bahasa keseharian. Tetapi dia yang akan menjadi alatku. Ini luar biasa saudara. Bukan ke situ, nanti situ enggak habis-habis. Bukan orang asal-asalan Paulus ini dalam menjalani kehidupan kerohaniannya. Ia sangat serius menyikapi berkaitan dengan kerohanian, sehingga menjadi pendorong semangat mati-mati. Sehingga menjadi pendorong semangat untuk terus berjuang maju menuju perkenanan Tuhan. Tujuannya supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan di dalam panggilannya, yaitu apa? Demi panggilan surgawi. Demi surgawi itu yang akan menjadi upahku, surga yang akan kunikmati nanti. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki panggilan istimewa tersebut, saudara? Ini sudah menunjuk kepada kita. Kalau Rasul Paulus dulu dia pernah mengalami hal itu, maka saudara, ini tidak jauh dengan kita. Saudara punya masa lalu, saudara punya masa kelam, saya pun juga punya masa kelam. Apakah kita akan terus tenggelam? Apakah kita akan seperti Paulus bangkit? Nah, ini saudara yang menjadi hal penting. Dari kesaksian Rasul Paulus dalam surat Filipi 3 ayat 13-14 ini mengajarkan dua prinsip dasar untuk dapat merealisasikan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dua prinsip dasar ini nantinya akan mendorong kita untuk dapat merealisasikan, mewujud nyatakan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Sudah lama ya gak pakai PowerPoint ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat di situ? Ada ikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada apa ini? Apa namanya gitu? Kayak pot ini ya, tapi yang dari dari mika gitu. Tapi ikan ini loncat ke tempat ini. Ini kosong, nggak ada ikannya. Melepaskan diri dari zona nyaman. Biasanya nek kumpul-kumpul itu paling nyaman. Wis kumpul, setelah itu harus dipisahkan, itu tidak mau. Karena apa? Sudah kulino, ya, sudah terbiasa kumpul bareng, harus dipisahkan. Itu hal yang tidak menyenangkan. Artinya apa? Melepaskan diri dari zona nyaman. Ayat 13 tadi saudara. Itu kesaksian Rasul Paulus. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Bahasa lainnya move on. Paulus move on. Dan Paulus melepaskan zona nyaman. Kurang nyaman apa Paulus coba? Kehidupannya disupport oleh pemerintahan. Bahkan ketika Paulus ngomong orang-orang itu harus dibersihkan, tidak boleh hidup di sini karena dia akan menjadi orang-orang yang menista Allah. Ya, ini versinya Paulus. Paulus melihat kekristenan itu menistakan
Allah karena tidak seiring dengan Taurat. Maka untuk melepaskan zona nyaman itu tidak gampang. Paulus harus, bahasa keren yang bisa kita pahami, Paulus harus bayar harga untuk melepaskan diri dari zona nyaman. Dia yang tadinya didukung pemerintah akhirnya menjadi apa? Berurusan kan? Dia jadi diburu oleh pemerintah pada waktu itu. Apa itu zona nyaman? Nah ini saudaraku, kita akan lihat apa sih zona nyaman itu. Keadaan saat segalanya terasa mudah sehingga tidak mengalami banyak stres. Segala sesuatu menjadi mudah, itu nyaman. Saudara senang tak? Kalau segala urusan semuanya mudah. Tapi kalau saudara dipersulit susah enggak? Senang enggak? Enggak suka. Paling senang orang itu keadaannya seperti ini. Segalanya terasa mudah, tidak mengalami banyak stres. Iya, namanya mudah, dipermudah juga stres, gampang. Nah, itu zona nyaman. Keadaan di mana Anda memiliki sebuah kepastian, rasa aman dan perasaan familiar saat menjalani suatu aktivitas atau kebiasaan. Nah, ini adalah zona nyaman. Ada rasa aman, perasaan familiar satu dengan yang lainnya, guyub rukun. Tapi kalau sudah dipisah itu nggak nyaman mana. Apalagi diganti dengan orang yang baru, saudara nggak akan nyaman. Kemudian, nah ini keadaan yang menjadikan Anda bisa melakukan banyak hal dengan performa yang stabil tanpa gangguan. Nggak ada gangguan, hidup ya lempeng-lempeng aja, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan. Wes pokoknya anteng lah menjalani kehidupan. Sebab Anda tidak menghadapi banyak tekanan, bahkan tidak ada tekanan. Nah, saudara, ibadah itu tidak tertekan, kan nyaman toh. Tapi bagaimana kalau ditekan? Belum tentu saudara akan merasa nyaman ketika beribadah. Benar? Apa yang menekan? Bisa jadi masalah, bisa jadi keluarga, bisa jadi masyarakat. Kita nggak akan nyaman. Oleh karena itu, hal pertama untuk dapat merealisasikan hidup yang digerakkan oleh tujuan, ketika saudara akan menggapai satu tujuan, saudara harus keluar dari zona nyaman, saudara. Nggak ada keberhasilan itu diraih dengan tidur. Nggak ada kesuksesan itu diraih dengan ungkang-ungkang, nggak ada. Tetapi harus diraih dengan kerja keras. Kemudian saudara, kita akan melihat di sini. Banyak kegagalan terjadi karena tidak rela melepaskan diri dari zona nyaman yang selama ini sudah menjadi bagian dari hidup yang dijalani. Akibatnya tidak berubah keadaan atau tidak mengalami perubahan apa-apa. Lihat, tempat yang paling berbahaya adalah zona nyaman Anda. Ketika saudara berada di zona nyaman, berarti saudara ada dalam ancaman. Kenapa? Contoh, kita akan melihat di sini. Ketika kita ingin kerohanian kita bertumbuh, ketika kita ingin kerohanian kita ini mengalami satu perubahan yang lebih baik, apa yang harus saudara lakukan? Melepaskan diri dari zona nyaman. Saat ini mungkin saudara karena masih belum mengalami pertumbuhan, imannya belum mengalami kedewasaan, kerohaniannya belum didewasakan juga. Saudara ya wis nyantai-nyantai aja, aku gak usah main gereja, gak usah ikut kegiatan, nyaman toh? Nggak ada yang mengusik. Tetapi ketika saudara memutuskan diri, aku mau menjadi hamba yang taat, aku mau menjadi orang yang lebih baik, kayak pelajaran tadi ya, aku mau menjadi lebih baik, mau tidak mau harus melepaskan diri dari zona nyaman. Karena kebiasaan yang berbeda dari yang tadinya santai-santai harus menjadi orang yang disiplin. Kalau saudara ingin dewasa kerohaniannya, imannya semakin dimantapkan oleh Tuhan, berubahlah, pindahlah dari zona nyaman itu. Karena saudara akan mengalami pendisiplinan, sehingga yang terjadi apa? Akan adanya perubahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, lihat di sini. Demikian pula dalam hal kerohanian. Kerohanian akan menjadi seperti pohon bonsai yang tidak mengalami pertumbuhan sebagaimana tumbuhan normal, buahnya pun tidak maksimal. Kerohanian harus bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah yang baik, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuan saudara ada di gereja ini untuk apa? Pak, supaya saya diberkati, salah. Pak, supaya saya mendapatkan damai sejahtera, salah. Kalau saudara mau mendapatkan damai sejahtera, bukan gereja tempatnya.
Saudara mau diberkati bukan gereja tempatnya. Karena gereja itu adalah tempat atau fasilitas untuk membangun kerohanian. Lalu kemana Pak untuk mendapatkan damai sejahtera? Kemana Pak untuk mendapatkan berkat? Kemana Bapak Ibu Saudara? Saudara itu kalau mau mencari air, saudara mau mencari sumbernya atau mencari apa? Hilir. Mencari sungainya atau mencari sumber mata airnya. Ketika saudara mau mencari sungainya, saat sungai itu ditutup, kering alirannya. Nah, tapi ketika saudara mau mencari air di sumber mata air, maka saudara akan mendapatkan, dan sumber mata air itu tidak akan pernah kering. Karena apa? Terus mengalirkan air. Kalau saudara mau mendapatkan damai sejahtera, kalau saudara mau mendapatkan berkat, datangnya kepada siapa? Ke gereja? Ke Pak Pendeta? Paling gede dongak neto. Datang ke Pak Pres, saya tak doakan. Paling gitu tak? Tapi kalau saudara datang kepada sumber, entah itu sumber berkat, sumber damai sejahtera, datangnya kepada siapa? Tuhan. Gereja itu fasilitas. Gereja itu adalah tempat yang memfasilitasi saudara bertatap muka dengan Tuhan. Gereja itu bukan Tuhan yang harus saudara cari, tapi Tuhan yang saudara cari di gereja. Melepaskan diri dari zona nyaman. Pertumbuhan itu akan terjadi ketika melepaskan diri dari situ. Saudara mau bertumbuh, saudara harus ada action. Kayak tadi, kayak orang yang keempat, dia punya tujuan. Oh, aku mau kaya, aku mau mendapatkan apa itu namanya, harta karun. Ya dia usahanya apa? Ia mendapatkan itu, ikuti petunjuknya. Dia menyewa perahu, dia harus menyewa peralatan menyelam, dan dia harus menyelam sampai ke dasar laut untuk mendapatkan. Begitu juga dengan kerohanian. Kalau kita mau kerohanian kita bertumbuh, bergeraklah, lepaskan zona nyaman itu. Pak, susah. Memang proses itu susah, tapi bukan tidak bisa, saudara. Saudara dan saya bisa. Selama kita meminta pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Apapun itu, ketika Tuhan tolong, Tuhan mampukan saya, Tuhan yang akan memberkati. Bukan berarti lempeng jalannya. Pasti akan ada rintangan untuk ujian kita, ada tantangan untuk ujian kita, supaya kita menjadi lebih baik, toh. Nah, kita lihat saudara, ada proses yang harus dilakukan. Maksudnya apa? Ini gambar merpati. Kemarin itu saya mencari elang, saudara. Kalau elang itu kan jangkauannya kan luas ya. Dari telur ke anakan menjadi dewasa, terus nanti bertelur. Tidak ketemu. Tak golek nggak ketemu. Wah, ya anaknya merpati aja. Kalau elang itu kan jangkauannya lebih luas. Berproses dari telur menjadi anakan, mulai remaja dan dewasa. Setelah dewasa dia bisa menjangkau ya dunia, dan setelah itu dia akan terus melanjutkan generasi berikutnya. Proses untuk melepaskan diri dari zona nyaman itu perlu proses. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi lumayan sidik-sidik iso, menjadi lebih baik dan akhirnya mumpuni menjadi ahli. Bersyukur saudara. Bu Ika Kartika, saya minta izin ya Bu. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ini, bukan mengunggul-unggulkan, ini salah satu contoh. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat Ibu Ika, maaf dulu latar belakangnya Muslim. Dia melepaskan diri dari zona nyaman. Dibenci gak bersama keluarga Bu? Dibenci. Bahkan nggak dapat warisan ya Bu ya? Mesane nggak tak jatah warisan. Itu melepaskan diri dari zona nyaman, masih mempertahankan bahwa dapat warisan Bu ya. Berapa hektar Bu? Itu salah satu contoh. Dan saudara, jangan GR ya Bu ya, jangan besar kepala. Ini satu contoh. Dari hal sepele, dari awal mulanya mengikuti BBI, Bu mimpin ujian. Gak bisa Pak, ditulis gak apa-apa, ditulis. Ya ditulis gitu ya Bu kemarin. Gak apa-apa, itu proses perjuangan. Gak apa-apa. Mulai ikut ke organisasi, seksi sosial ya Bu ya, seksi sosial.
yang menghidupi saya itu Bu Ika. Maksudnya yang memprogramkan itu Bu Ika. Dan sekarang dari gereja, organisasi gereja sekarang ke BPD loh Bapak Saudara. Rayon deh. Rayon ya Bu? Rayon. Seksi apa Bu? Seksi doa ya? Loh, BPD Rayon. Besok mungkin tahun depan BPD. Ini sudah diminta datanya loh di BPD. Kemarin saya izin Bu, diminta datanya. Oh ya Pak, kasih ya. Saudara, ini gambar zona nyaman Bu Ika dulu nggak menikah ya, tidak memutuskan keluar dari zona nyaman. Mungkin nggak Tuhan pakai dia? Mungkin nggak Tuhan pakai? Nggak mungkin, karena dia nggak mau, secara kerohanian dia nggak mau. Tetapi karena bersedia, aku mau Tuhan, akhirnya ya ada peningkatan lah Bu ya, peningkatan. Pertahankan Bu. Nah, kita lihat sekarang, itu proses, bagian dari proses. Bapak Ibu, apakah kita saja? Saudara semua punya hak yang sama, punya potensi yang sama di gereja ini. Yang mau, Pak aku daftar, siap, gitu ya. Masih banyak orang Kristen yang ikut beribadah namun tidak mengalami pertumbuhan kerohanian dan bahkan, saudara, cenderung mengalami kemerosotan. Nggak usah menilai satu dengan yang lain, tapi nilailah diri sendiri. Sudah mulai tidak setia dalam kegiatan gereja. Jangan menilai orang lain ya, tapi nilailah diri sendiri. Apakah ini salah satunya saya? Ketika ini terjadi berarti saudara tidak mau melepaskan diri dari zona nyaman. Kalau saudara tidak mau melepaskan diri dari zona nyaman, berarti saudara adalah orang yang tidak mau bertumbuh. Apa yang Tuhan firmankan? Apa yang Tuhan inginkan? Saudara bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangankan buah bertumbuh, enggak. Kira-kira diinginkan Tuhan enggak? Allah telah meletakkan sebuah tujuan dalam diri orang percaya untuk dikerjakan. Saudara itu punya tugas dari Tuhan untuk dikerjakan. Ada tujuan yang Allah letakkan dalam diri saudara dan itu harus dikerjakan. Maka sudah semestinya harus ada action dan keluar dari zona nyaman itu minimal membakar semangat, menyemangati diri sendiri untuk berubah. Membangkitkan kerohanian dengan cara mengingat kembali kebaikan Tuhan. Tuhan itu sudah baik. Ada yang mau menyangkal bahwa Tuhan itu tidak baik? Ingat, Tuhan itu sudah baik. Maka seharusnya apa? Yuk bangkit kerohaniannya. Supaya apa? Mengalami pertumbuhan. Yang kedua, terakhir, memiliki arah hidup yang jelas. Apa sih yang Rasul Paulus lakukan? Melupakan yang ada di belakang dan dia mengarahkan hidup kepada satu tujuan yang mulia, yaitu apa? Panggilan surgawi. Nah itu yang Rasul Paulus lakukan. Ini ada gambar orang bingung mencari arah. Nah kemana saya? Arah hidupnya mau bawa kemana? Tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan arah hidup? Apa yang seorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, hari esok, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Artinya apa? Hidup itu punya tujuan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Kita punya tujuan, berarti kita punya planning. Apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang? Bukan berarti kita mengesampingkan Tuhan. Tuhan prioritas. Tuhan, ini planningku, ini perencanaanku. Saya serahkan kepada Tuhan. Kurang begitu. Arah hidup orang akan berbeda satu dengan yang lain. Pasti ya. Pengertian arah hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Saudara itu punya identitas, bukan KTP ya, dalam arti identitas diri, baik itu dalam kerohanian maupun di dalam hal-hal yang bersifat privasi. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki arah hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan Kristen. Saudara dikenal sebagai orang Kristen, betul? Identitas orang Kristen itu apa toh? Identitas yang terlihat dari diri orang Kristen itu apa? Gimana Bu? Tanda salib itu secara lahiriah ya Bu ya. Secara rohani atau yang mungkin bisa kita terapkan, identitas
identitasnya. Kalau orang Kristen itu yang bisa dilihat selain atribut ya, itu tadi atribut ya Bu ya. Selain atribut, tindakan yang mengasihi atau perbuatan yang mengasihi, itu identitas. Ketika kita melihat sampai itu, nah identitas itu harus terlihat, identitas itu harus nyata. Seperti atribut, atribut itu diperlihatkan apa disembunyikan? Kacamata itu disembunyikan atau dipakai? Kalung salib itu disembunyikan atau diperlihatkan? Cincin itu diperlihatkan apa disimpan? Ditutupi kain lah tak kais, lakban apa tak kais, apa itu namanya? Hensaplas, beneran didelok wong gitu. Nah, enggak, kebanyakan apalagi berlian ya. Wah, ini harganya 40 juta ya. Kan enggak apa bedanya ini. Nah, itu identitas Saudara. Mau tidak mau disadari atau tidak, itu adalah identitas. Lalu identitas yang seperti apa? Ini loh, orang Kristen itu harus punya arah hidup yang jelas, apalagi berkaitan dengan kerohanian. Kerohanian itu harus dipelihara dengan jelas, karena tujuan akhir orang percaya sangat jelas. Apa? Panggilan surgawi. Kita itu dipanggil, kita itu diundang di surga. Jelas itu, clear. Alkitab mengatakan seperti itu. Firman Tuhan yang kita yakini benar dan tanpa salah mengatakan seperti itu. Maksudnya kita nggak percaya? Kalau kita nggak percaya, ngapain kita jadi orang Kristen? Benar nggak? Betul Saudara. Kita jelas arah tujuan hidup kita itu jelas. Finishnya ketika nanti Tuhan panggil kita, jasad kita dipendam, tapi roh kita jelas kemana arahnya. Benar ya? Saudara sudah tahu belum? Sudah tahu belum arah roh saudara ketika nanti jasad itu dikebumikan? Pak aja ngomongnya gitu Pak. Saudara, kita itu sudah jelas roh kita itu bersama-sama dengan Allah di mana? Di surga. Kenapa itu tidak menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita? Kenapa itu dinomor sekiankan? Ya Paulus itu menjadi prioritas, itu yang dikejar oleh Paulus, bahkan dia berlomba-lomba. Bahasanya kan gitu kan. Bekerja keras untuk arah ke situ. Who am I? Akhirnya tidak ada pengenalan akan diri sendiri. Jati dirinya sendiri tidak penting. Seperti Rasul Paulus memiliki arah hidup dan tujuan yang jelas, yaitu panggilan surgawi atau upah yang disediakan. Paulus memiliki satu keyakinan, ketika aku melakukan ini ada upah yang menantiku. Apa? Surga. Itu yang juga harus saudara yakini. Apa yang saudara lakukan di dunia ini, selama saudara masih hidup, kerjakan dengan baik dengan arah tujuan yang jelas. Kemana? Surga. Maka apa yang harus dilakukan harus selaras dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan seperti itulah semestinya setiap orang Kristen memiliki arah hidup dan tujuan menuju pada perlombaan demi upah kekekalan. Jadi saudara harus berlomba. Kayak Paulus kan mengibaratkan seperti perlombaan pertandingan tinju yang tidak asal-asalan bertinju kan? Tapi dia mengarahkan hidup, dia melatih diri untuk hal ini. Jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memiliki satu tujuan yang jelas dalam hidup? Apakah kita juga memiliki satu tujuan yang jelas tentang kerohanian kita? Apakah kita sudah memiliki satu tujuan yang jelas di mana kita setelah Tuhan panggil? Apa yang harus kita lakukan saudara? Tinggalkan zona nyaman. Ketika saudara lebih nyaman di rumah daripada kegiatan gereja, nah itu yang harus diubah. Tinggalkan zona nyaman itu. Kesimpulannya saudara, di sini ada pilihan masa depan. Pas itu apa? Apa Mbak Nika? Masa lalu. Ada masa depan, ada masa lalu. Akankah kita menghidupi kehidupan yang masa lalu? Sama Paulus tadi mengatakan bahwa masa lalu itu menjadi hal yang harus ditinggalkan. Aku meninggalkan semuanya itu menuju pada panggilan surgawi. Lupakanlah apa yang pernah ada di belakang atau masa lalu yang membuat tetap pada zona nyaman. Ketika saat ini saudara masih ada di zona nyaman, yuk beranjak, yuk tinggalkan. Karena apa? Saudara gak akan dapat untung kok dari zona nyaman itu. Saudara tidak memprioritaskan Tuhan, tetapi ketika saudara meninggalkan zona nyaman itu, saudara berarti sedang
berjerih lelah, bekerja keras menuju pada panggilan surgawi itu. Lupakan yang pernah ada di belakang, masa lalu atau zona nyaman, supaya memiliki fokus pada apa yang telah ada di depan. Apa yang ada di depan? Harapan. Apa yang di depan? Panggilan surgawi. Sebagai pengikut Kristus, semestinya kita juga memiliki kesungguhan dalam iman. Iman yang sejati akan terlihat dalam kerinduan untuk semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Apakah saudara sudah mengalami pertumbuhan dalam Kristus? Kerohanian saudara, iman saudara, apakah sudah mengalami pertumbuhan? Itu menjadi pergumulan saudara. Bukan berarti orang yang setiap hari Minggu ke gereja secara otomatis mengalami pertumbuhan. Tidak. Tanpa ada dasar dan motivasi yang benar, tidak akan mengalami pertumbuhan. Tanpa adanya kemauan untuk meninggalkan zona nyaman, maka tidak akan ada pengenalan dan tidak akan ada pertumbuhan. Biasa-biasa saja. Datang hanya sebagai pendengar. Delokne Pak Pendeta khotbah, ngrungokne Pak Pendeta khotbah, balik lali. Percuma, nggak akan mengalami pertumbuhan. Maka yang harus terjadi, lupakan itu, tinggalkan. Itu masa lalu. Yang harus dilakukan apa? Yuk, kita bangun. Apa yang saat ini kita dengar, kita lakukan. Firman Tuhan yang disampaikan, yuk mulai diterapkan. Bagaimana caranya? Mukjak. Promosi saudara. Ke depan kita akan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, bukan hanya pengingat, perenung, pendengar, tapi kita akan menjadi pelaku firman Tuhan melalui mukjizat. Perlu adanya upaya dan kerja keras untuk menggapai tujuan, jelas. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang paling terakhir. Perlu memaksa diri untuk terlepas dari zona nyaman serta menentukan arah dengan jelas, sehingga hidup memiliki tujuan yang jelas. Tentukan arah tujuanmu dengan jelas, maka engkau memiliki tujuan yang jelas. Kemana arah hidupmu? Jelas, harus ada tujuan. Tujuan hidupmu mau kemana? Tidak tahu Pak. Nah, itu harus diubah. Apa tujuan keluargamu? Keluarga punya tujuan? Harus. Lalu apa tujuan gerejamu? Gereja harus punya tujuan. Apa tujuan gereja ini ada? Apa perintah Tuhan Yesus tentang Petrus? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Di atas batu karang ini kamu akan mendirikan jemaat. Itu tujuan. Lalu apa tujuan gereja? Itu harus jelas. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semakin dimantapkan, semakin diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi dan hidup kita digerakkan oleh satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Ada surga yang menanti kita. Saudara dan saya sudah dinanti oleh surga, dan itu yang kita rindukan. Lalu apakah kita hanya tinggal diam saja? Perlu dikerjakan. Perlu kita mendisiplin diri supaya tujuan itu benar-benar bisa tercapai. Percuma tujuan hanya tinggal tujuan kalau tidak ada action untuk menggapainya. Siap. Perlu ada action, tujuan itu akan tercapai. Amin. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenung sejenak, untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Akankah hidup kita ini sudah digerakkan oleh tujuan? Akankah keluarga kita sudah memiliki satu tujuan yang jelas? Kemana arah keluarga? Kemana arah hidup kita? Kemana tujuan hidup kita? Apakah kita hanya akan menguatkan diri pada hal yang duniawi, ataukah kita akan memprioritaskan hidup ini hanya untuk Tuhan? Tuhan menjadi prioritas kehidupan kita kemudian. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh sejenak. Lihatlah kebaikan Tuhan, lihatlah kemurahan Tuhan yang sudah menyediakan upah bagi setiap saudara dan saya yang mau mengarahkan hidup ini pada satu tujuan yang pasti. Tuhan sudah menyediakan. Mau nggak kita menggapai tujuan yang pasti itu? Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan. Singer leader akan menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara silakan berdoa. Bejanamu akan kita pujikan. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau saudara masih saat ini merasa
tujuan hidup yang jelas. Silakan saudara meminta pimpinan Roh Kudus untuk meyakinkan bahwa ini loh Tuhan tujuan hidup. Milikilah arah hidup yang jelas. Milikilah satu komitmen untuk membangun kerohanian dengan cara lepaskan diri dari zona nyaman saudara. Beralihlah kepada satu kondisi di mana itu memanggil saudara untuk bertumbuh. Surga menanti. Surga menjadi tujuan setiap orang percaya. Setiap saudara dan saya, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah murid-murid Kristus yang sudah sepatutnya mendapatkan hadiah panggilan surga. Tetapi silakan renungkan, akankah itu sudah mencokol dalam diri kita? Akankah kita sudah memiliki tujuan ke arah yang besar dengan memprioritaskan kerohanian di dalam hidup Bapak Saudara? Berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinannya untuk memiliki tujuan di masa kekekalan. Ini aku berjalanku, maukah sesuai kehendakmu, ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alangkah indah di matamu, berjalan yang sempurna seperti ini aku berjalanmu Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Saudara untuk berdiri dengan sepenuh hati. Mari kita nyanyikan satu pujian ini sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini bagaikan bencana yang Tuhan yang akan membentuk untuk menggenapi firman-Nya, menjadi pelaku firman. Berjalan yang sempurna seperti bencana yang sempurna seperti sempurna seperti bencana yang sempurna sempurna seperti itu. Bapa, seperti pujian ini Tuhan, bentuklah kami menjadi bencana yang sempurna seperti itu. Ini kami Tuhan, seperti firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa setiap kami para pengikut-Mu, kami murid-murid-Mu yang saat ini hidup, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus punya tujuan, berlari-lari menuju panggilan surga. Tuhan sudah menyediakan surga untuk kami. Jangan biarkan kami hanya tinggal diam menikmati zona nyaman, tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menggerakkan hati kami. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami untuk meninggalkan zona nyaman, untuk kami mendisiplin diri, mengarahkan diri kami kepada kerohanian kami, memperhatikan kebutuhan akan kerohanian kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itulah proses yang kami akan lakukan Tuhan. Berkati kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami melepaskan diri dari zona nyaman kami, untuk kami bisa memahami bahwa kami harus memiliki arah hidup yang jelas. Kelemi hidup kami pribadi, kerohanian kami, keluarga kami, dan gereja kami harus memiliki tujuan yang jelas, terutama di dalam hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan saat ini.
Kami yakin dan percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti membimbing kami, menuntun kami, menolong kami, memampukan untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, mohon kesediaannya sejenak.